Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya bagikan lagi kisah nyata mimpi yang dialami dua orang hamba Allah, sepasang suami istri, orang akhir zaman, yang mana mereka berdua mengalami perjalanan spiritual yang berbeda, tapi tetap semua mendapatkan kedudukan yang baik di sisi Allah. Yang mana kedudukan yang baik di sisi Allah itu bukan dengan persangkaannya, tapi dengan kepastian melalui petunjuk yang bernama mimpi. Perlu diketahui, saudara-saudariku, keadaan spiritual seseorang bisa diketahui takdirnya, keputusan Allah ya, tentang seperti apa kedudukannya di sisi Allah dengan kepastian, dengan hakul yakin. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW diberikan petunjuk tentang keadaan spiritual sahabat beliau, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di dalam hadis Al-Bukhari, hadis yang sahih. Beliau diperlihatkan beberapa orang di dalam mimpinya. Ada orang yang memakai baju sampai sedadanya, ada orang lain memakai baju di bawah dadanya, dan ada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memakai baju yang diseret-seret. Di dalam riwayat yang lain, baju yang ditarik-tarik. Maksudnya adalah baju yang panjang, baju gamis yang panjang. Sedangkan beliau ketika ditanya apa takwil atas mimpi yang dialami beliau, beliau mengatakan agama. Jadi baju yang diseret-seret itu maksudnya adalah agama. Maknanya adalah Umar bin Al-Khattab memiliki ilmu pengetahuan agama yang lebih tinggi daripada dua orang yang memakai baju yang sedada dan di bawah dada. Dan juga bermakna Umar bin Al-Khattab bukan hanya sekedar memahami ilmu agama dengan baik, tapi pengamalannya di dalam kehidupan juga baik. Artinya ketakwaannya beliau juga lebih tinggi daripada dua orang lain di dalam mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalkan kita singkat dengan sebutan ma'rifatullahnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu lebih tinggi dari dua orang yang memakai baju tidak sepanjang beliau. Nah, itulah salah satu mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW tentang pemberitahuan kedudukan spiritual sahabat beliau. Yang mana di dalam ilmu syariat, mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Baik itu disebutkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, beliau bersabda, mimpi seorang yang saleh adalah satu bagian dari 46 kenabian. Nah, di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan mimpi itu ada 3. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun, berdirilah dan sholatlah. Di dalam Al-Quran juga banyak dalil terkait mimpi. Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Jadi, Fulan dan Fulani adalah orang akhir zaman yang mendapatkan kepastian tentang kedudukannya di sisi Allah melalui mimpi mereka berdua. Fulani sebagai seorang murid, sedangkan Fulan suaminya, yang mana Fulan itu adalah salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur, sebagai murad di dalam ilmu tasawuf, ilmu tentang kesucian hati. Murid adalah istilah orang yang menghendaki Allah, menghendaki kedekatan kepada Allah dengan jalan suluk. Ya, biasa disebut salik. Sedangkan murad adalah orang yang dikehendaki dekat oleh Allah. Perbedaan yang sangat mencolok di antara dua orang tersebut. Murad adalah orang yang dikehendaki, sedangkan istrinya sebagai murid. Fulani sebagai seorang istri mengalami mimpi, beberapa mimpi tentang
kedudukan spiritualnya di sisi Allah. Yang pertama, fulani pernah bermimpi ada lafaz Allah pada bidang kota di atas langit-langit bangunan. Maka fulani di mimpi itu mengatakan, itu Allah kekasihku. Itulah simbol dari fulani yang menghendaki kedekatan kepada Allah. Dia makomnya adalah orang yang harus berjalan menuju suluk, orang yang harus mendekati Allah dengan sarana ketakwaan. Lalu di mimpi yang lain, fulani mendapatkan petunjuk tentang suaminya yang mengajarkan tentang ilmu hakikat kepada dirinya. Fulani bermimpi bahwa suaminya mengajak masuk ke dalam air. Yang mana di dalam mimpi itu, fulani awalnya ragu menceburkan diri di dalam air. Ragu-ragu apakah bisa bernapas dalam air atau tidak. Tapi ketika fulan, yaitu suaminya, menggandeng dirinya masuk ke dalam air dan akhirnya dikuatkan oleh si fulan, ternyata fulani bisa masuk ke dalam air dan bisa bernapas di dalam air. Mereka berdua ada di dasar air, posisi fulani ada di bawah sedangkan suaminya ada di atasnya, saling berhadapan. Itulah posisi mereka berdua di dalam air. Maknanya adalah air itu adalah simbol dari ilmu Allah. Sedangkan fulan yang mengajak ke dalam air itu adalah takdir yang Allah tetapkan kepada dirinya. Suaminya ditakdirkan mengajar ilmu hakikat, ilmu tentang rahasia-rahasia Allah, inti-inti dari ilmu. Tapi kedudukan mereka berbeda. Fulani di bawahnya, yaitu orang yang diajari, sedangkan fulan berada di atasnya. Di dalam kehidupan nyatanya, ketika fulani diajarkan tentang ilmu hakikat, yaitu tentang kebenaran yang hakiki yang datangnya dari al-haq, setelah mendapatkan pengajaran, fulani mendapatkan mimpi, konfirmasi dari Allah bahwa ilmunya telah sampai kepada dirinya. Dengan visual mimpi, orang-orang semua terpukau melihat si fulani. Karena apa? Di dalam mimpi itu disebutkan intinya bahwa fulani mendapatkan ilmu yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Sedangkan fulan sebagai suaminya bermimpi rembulan yang menyinari burung-burung, makhluk-makhluk bersayap warnanya hitam. Yang mana makhluk-makhluk bersayap warna hitam itu ada yang mematuk rembulan itu, jumlahnya sedikit, dan banyak makhluk-makhluk bersayap itu yang bertengger di depan rembulan itu dengan nyaman. Yang maknanya fulan dikendaki menjadi penerang bagi manusia-manusia yang hatinya gelap. Karena di dalam hadis disebutkan bahwa salah satu jin itu rupanya, bentuknya itu berupa hewan yang bersayap. Dan hitam itu adalah gambaran orang-orang yang berdosa. Seperti hanya banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi fulan dikendaki menjadi penerang yang memberi pengajaran kepada orang-orang yang gelap hatinya. Lalu di mimpi yang lain, fulani bermimpi tentang suaminya lagi. Suaminya didatangi orang menanyakan tentang makrifat kepada Allah, makrifatullah, ilmu mengenal Allah. Dan di mimpi itu ada keberadaan fulani juga. Istrinya ada di mimpinya dan mengetahui di dalam hatinya mengatakan, oh itu makrifat. Yang maknanya fulan sebagai suaminya itu ditakdirkan oleh Allah nanti didatangi orang-orang yang bertanya tentang ma'rifatullah, tentang ilmu mengenal Allah kepadanya. Dan fulan ditakdirkan mengajari orang. Begitu juga istrinya. Fulani istrinya juga bermimpi. Fulan suaminya itu mengajak kepada wali Allah naik sepeda motor. Namun tidak sampai di dalam menuju tempat tujuan, terhenti di tengah jalan. Akhirnya mereka disuruh pulang. Di dalam mimpi itu disuruh pulang. Namun wali Allah datang ke rumah mereka berdua. Tapi yang diketemui hanya suaminya. Si fulani tidak. Nah itu maknanya. Fulan mendapat keridhaan Allah. Mendapatkan pengajaran. Mendapatkan rahmat dari Allah tentang ilmu-ilmu yang dimiliki para wali. Dibuktikan mimpi fulan yang dialami fulan sendiri. Dia memegang kitab Fathur Rabbani yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Wali Kutub. Nah itulah contoh-contoh mimpi si murid dan si murad. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.